Master-master Wing Chun di luar sana kayaknya jago-jago. Bahkan bisa menciptakan jurus. Bahkan bisa menjadi master. Ya, sedangkan saya cuma seorang pelatih kecil. Jangan memikir jauh dulu kalau kita belum mulai. Wing Chun, 嚴文。Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Kita di bacotan seputar Wing Chun. Oke, saya mau melanjutkan pembahasan tentang screenshot dari obrolan WhatsApp saya dengan rekan saya yang ada di kelas online. Jadi buat teman-teman yang baru nonton ya video ini, coba tolong nonton part 1 dan part 2 juga ya. Jadi nggak kelewatan topik-topik yang saya bahas di sana. Nah, di kesempatan kali ini ya tentang bahasan dari screenshot WhatsApp, saya akan kembali membacakan ya. Ini ada hubungannya dengan topik yang saya angkat pada saat kita latihan. Saya latihan dengan saudara Yudas dan saudara Alfian. Oke, teman-teman bisa lihat di tampilan samping ini, ya. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atasnya ada tulisan tentang Myuji mirip dengan konsep long pull, ya. Itu saya nggak bahas, ya. Itu sudah terlalu jauh gitu untuk membahas, karena yang saya tahu kebanyakan teman-teman yang nonton video saya itu adalah mereka-mereka yang masih awam tentang Wing Chun dan mau belajar otodidak. Jadi kalau saya bahas tentang Myuji dan long pull itu sudah kejauhan. Ya. Oke, saya lanjut ke yang statement di bawah, yang paling bawah itu, yang dia bilang, saya mulai muncul pemahaman tersebut semenjak bingung antara ending punch ketiga saat stepping, apakah sama sisi atau beda sisi, sama kaki yang lain di depan. Habis itu udah langsung makting. Apa tuh? Saya nggak ngerti itu ya. Saya nggak ngerti. Wing Chun secara basic konsep adalah bela diri tentang regain control terhadap diri sendiri. Ya, regain control terhadap diri sendiri sama dengan menjadi bebas. Menjadi bebas dari pengaruh orang lain. Oke. Ini penting saat latihan drill. Oke. Yang ingin saya bahas itu adalah regain control. Ya, ini judul yang saya pakai juga pada saat saya memposting konten bersama dengan Mas Yudas dan Mas Alfian. Kalau nggak salah di part kedua dan part ketiga itu saya pakai istilah regain control. Sebenarnya saya pinjam istilah itu dari saudara ini. Ya, saudara yang ngechat sama saya ini. Regain control atau regain itu adalah mengambil kembali kontrol terhadap diri sendiri. Teman saya di Malang, ya, yaitu Korobin, ya, dari Logical Wing Chun, itu bilang bahwa Shu Lim Tao itu pada dasarnya adalah standing meditation. Ya, standing meditation. Nah, ngomong-ngomong soal meditasi, ini tidak ada hubungannya dengan mistis. Ya, tidak ada hubungannya tentang kita bertapa terus kita mendapat sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi kehebatan kita. Enggak. Meditasi di sini adalah untuk melihat ke dalam. Ya, looking to inside ourselves. Ini yang hubungannya dengan regain control. Jadi pada saat orang belajar Wing Chun, mungkin awal-awal orang itu akan banyak belajar menghafal gerakan, menghafal teknik, menghafal jurus dan lain sebagainya. Tetapi pada saat sudah mencapai tingkatan tertentu, orang itu akan melihat lebih banyak ke dalam. Siapakah saya? Apa yang harus saya lakukan untuk improvement? Apa yang kurang dari gerakan saya?
tidak memfokuskan pada gerakan orang. Tidak memfokuskan dengan apa yang dihasilkan orang. Ya. Saya merasa insecure. Ya, melihat master-master Wing Chun di luar sana kayaknya jago-jago. Bahkan bisa menciptakan jurus, bahkan bisa menjadi master. Ya, sedangkan saya cuma seorang pelatih kecil. Kenapa saya tidak melihat ke sana? Ya, saya melihat teman-teman seperti itu. Mereka hebat-hebat, tetapi kembali lagi, mereka seperti itu, tentunya mereka punya kondisi yang memungkinkan untuk mereka menciptakan jurus, mempunyai kondisi untuk mereka menjadi seorang master dan lain sebagainya. Ya, lebih diakui dan lain sebagainya. Sedangkan saya merasa bahwa saya masih banyak kekurangan. Jadi, daripada saya ngurusin orang, saya mikirin orang, mending kita ngelihat ke dalam diri sendiri. Apakah saya sudah menjadi orang yang lebih baik? Apakah saya udah menjadi orang yang memahami Wing Chun dengan baik? Apakah saya seorang pelatih yang sudah memberikan ilmu yang saya tahu kepada orang lain secara sempurna, secara full? Belum kan? Saya merasa belum. Otomatis itu yang terus saya gali. Ya, saya gali. Nah, itu yang juga disebut bagian dari regain control for yourself. Ya, jadi mengambil kembali alih kendali terhadap dirimu sendiri. Kedua tangan ini kita yang kontrol, bukan orang lain yang kontrol. Bukan teman kita yang kontrol, tapi kita yang kontrol. Ya, nah, bagaimana cara melatih yang sederhana untuk regain yourself atau regain control yourself ini? Yaitu pada saat drill. Ya, pada saat drill. Ini sering banget saya selalu sarankan juga buat teman-teman di Rawamangun. Pada saat drill, kita berusaha tidak terpengaruh oleh gaya main orang. Pada saat cisau, kita tidak terpengaruh oleh gaya main cisau orang. Kita tetap stick pada konsep yang sedang kita pahami. Seperti misalkan waktu kita mukul, ya mukul straight, lurus. Bukan pada saat ada intimidasi orang, pukulan lurus kita berubah menjadi tangkisan atau back fist. Ya, itu yang pertama. Kemudian seperti tansau. Tansau itu kan seperti ini ya, telapaknya ke atas. Nah, kemudian pada saat kita terima pukulan serangan-serangan dari rekan kita pada saat latihan drill, tiba-tiba tansau kita cuma segini doang. Itu banyak banget kejadian di Rawamangun. Ya, mungkin teman-teman yang latihan otodidak juga seperti itu. Nah, untuk memperoleh regain control yang dimaksudkan oleh teman saya ini, ya, di chattingan WhatsApp, itu perlu dilatih dua macam, yaitu latihan mandiri dan latihan pasangan. Kalau latihan pasangannya ini tidak dilatih, tentunya tidak akan sempurna untuk regain control. Ini hanya dipakai sebagai melihat ke diri aja, tetapi tidak bisa menyalurkan keluar. Contoh, Sulim Taunya udah bagus, bentuknya udah jadi, formnya udah bagus, kelihatan. Latihan Chamkyu, shiftingnya udah bagus, steppingnya bagus, bongsao-nya bagus. Tetapi pada saat ketemu untuk latihan drill, ketemu dengan temennya latihan drill, itu semua hancur, berantakan. Shiftingnya nggak sempurna, apa segala macam. Ya. Nah, regain control balik lagi menjadi suatu pembiasaan. Pembiasaan yang harus memang diulang berkali-kali agar regain control itu tetap terlatih. Jadi walaupun ada intimidasi dari luar, ya, tapi karena kita kontrolnya bagus, ya udah. Kita coba untuk meredam intimidasi itu dengan konsep yang kita punya. Ya. Contoh misalkan, sekalipun kita kesel dengan orang atau lain sebagainya, setidaknya tidak mengucapkan kata-kata yang istilahnya seperti kebun binatang. Ya,
Saya kesel, seperti misalkan apa yang sudah terjadi, ya. Seperti misalkan saya pesen same day, ternyata dikirimnya tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian saya susah mencari untuk komplain, customer service-nya tidak bisa dihubungi sama sekali. Itu saya bikin kesel. Akhirnya saya bikin live streaming, ya. Tapi saya tidak menyebut kebun binatang di sana. Oke? Karena saya coba mengontrol diri saya, mengontrol emosi waktu itu, mengontrol kekesalan. Karena ya, kita sedang bicara secara konteks publik. Ya, konteks publik. Jadi tidak bisa kita umbar. Itu mengenai dari emosi. Kemudian regain control juga harus terpengaruh sama emosi dalam konteks bukan amarah, tapi emosi dalam konteks kita mengendalikan yang namanya rasa takut. Ya seperti kalau latihan takut kepukul, gugup, takut salah, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikontrol. Dan kita harus, kalau misalnya kontrol itu lepas, kita harus kembali rebut lagi. Kalau pada saat diintimidasi sama temennya, permainannya kacau, kita coba gimana caranya pada saat kita drill, itu diambil semua. Dibalikin lagi ke kondisi yang standar, yang seharusnya, ya, yang sedang kalian pelajari masing-masing. Jangan sampai untuk mendapatkan regain control pada saat drill, teman-teman berhenti untuk nyambung lagi. Itu nggak dapet, ya. Karena pada saat berhenti, intimidasinya putus. Intimidasi putus, teman-teman mulai, pasti intimidasinya dimulai lagi dari nol. Ya, karena pada saat intimidasi itu banyak pengaruhnya. Seperti tadi, emosi mempengaruhi. Kalau misalnya saya lagi drill sama teman saya lagi emosinya terpengaruhi. Jadi pukulannya akan mempengaruhi lebih banyak ke saya. Nah, bagaimana saya menanggapi itu? Nah, itu harus yang teman-teman pelajari, ya. Dan itu ya teorinya mudah, tetapi tetap harus dipraktekkan, harus dibiasakan, harus di-repeat dan terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, terus nyambung soal pernyataan yang saya ucapan di kemarin di video bersama Mas Yudas dan Mas Alfian, itu saya ada nyebut soal yang tadi. Jangan memikir jauh dulu kalau kita belum mulai. Ya. Jadi Mas Alfian itu kemarin kalau nggak salah, kalau teman-teman lihat, teman-teman dengar, dia ada ngomong, wah Mas kemarin saya main bola, ya kan, pikiran saya tuh udah ke sana, tetapi karena kaki saya nggak mau ngikut, akhirnya saya jatuh, terjelebab katanya. Nah, di sana saya bilang, kita juga latihan Wing Chun sama. Ya. Ada konsep di mana pada saat drill, saat kita nyerang, kita jangan mikirin pukulan ketiga, atau kita jangan mikirin serangan ketiga. Kalau gerakan 1 dan 2 itu belum mulai. Karena saat kita drill atau Wing Chun ini memang didesain merespon. Ya, kita didesain itu untuk merespon. Kita ngasih jawaban, kita ngasih pertanyaan, dan kita akan merespon terhadap jawaban yang dikasih oleh orang yang kita serang, orang yang kita kasih pertanyaan. Kalau kita ngasih pertanyaan A, kemudian dijawab C, tentunya pertanyaan berikutnya apa dari jawaban C tersebut. Jadi, tidak mungkin kita sukses melakukan serangan atau sukses melakukan gerakan ketiga kalau 1 dan 2-nya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini juga penting, ya. Ini juga penting dalam kita menanggapi yang namanya antisipasi dari gerakan orang. Ya, nanti di Wing Chun kan ada yang namanya Chisao. Nah, kita tidak bisa lari yang namanya Chisao, yaitu melatih sensitivity dari kulit yang kita punya. Nah, Chisao dalam hal sederhana itu dilakukan pada saat kita drill. Ya.
pada saat temennya mukul, kemudian saya tangkis, kemudian terjadi bridging di sana, itu sebenarnya udah ada konsep cisau. Walaupun bentuk cisaunya itu tidak seperti putar-putar tangan yang teman-teman bisa lihat. Itu kan bentuk cisaunya, bukan konsepnya. Konsep cisaunya itu kan cuma satu, sticky hand. Udah itu doang gitu. Gimana caranya pada saat sticky hand kita merasakan tenaga? Ya. Nah, pada saat kita latihan seperti ini, ya, membiasakan kita untuk tidak memikirkan gerakan berikutnya sebelum kita mulai. Sama lah ya, seperti kehidupan lah ya. Sama seperti teman-teman yang mau belajar Wing Chun. Ya. Banyak pengen belajar Wing Chun yang tinggi-tinggi. Ya, sama seperti saya pernah sharing, ada orang sudah belajar bermain boneka kayu tanpa mempelajari Siu Lim Tao. Artinya, dia sudah melewati beberapa poin dasar yang harus dia pahami dulu, baru dia ke boneka kayu. Kenapa? Karena satu kata, pengen terlihat keren di mata orang lain. Ya, pengen terlihat hebat di mata orang lain. Tetapi dia lupa bahwa untuk menjadi hebat, kita membutuhkan beberapa proses. Sama-sama seperti saya. Saya pengen punya yang namanya tempat perguruan. Kemarin ada teman saya coba jalan-jalan ke tempat latihan saya di Rawamangun. Dia bilang, Mas Glenn, ini kata-kata dia ya, bukan kata-kata saya. Mas Glenn, dengan Mas Glenn kondisinya seperti ini, ya, melatih Wing Chun secara istilahnya secara open, terbuka buat siapa aja. Saya sedih melihat tempat latihan Mas Glenn ini benar-benar tidak layak buat pelatih selevel saya, selevel Mas Glenn maksudnya. Dia ngomong begitu. Saya bilang, memang level saya seperti apa? Level saya sih biasa aja. Saya bukan pelatih yang besar. Ya, saya juga nggak aktif di organisasi, ya, karena memang saya nggak mau terjun di sana gitu, karena penuh konspirasi politik, saya nggak suka. Kemudian, ya saya cuma pelatih kecil, jadi wajarlah kalau punya tempat seperti ini. Ya, saya hanya bersyukur masih ada orang-orang yang latihan di tempat saya dengan kondisi tempat seperti itu. Ya, teman-teman tahu kondisi tempat latihan saya itu di gedung, di lobi gedung velodrome baseball, di gedung baseball velodrome. Ya, di lobi, bukan di ruangan, di lobi. Tapi ya lumayan, lobinya gede. Ya kan? Kadang cuman bermasalah pada saat hujan, itu biasanya suka pada bocor atapnya. Saya juga nggak tahu itu kenapa nggak diperbaiki, apakah anggarannya sudah diturunkan atau belum. Saya juga nggak tahu. Ini kan istilahnya gedung pemerintah dan digunakan untuk masyarakat umum yang mau pakai fasilitas tersebut. Ya. Dan lagi pula saya di sana nggak gratis, saya bayar iuran. Kemana iuran saya? Kenapa nggak dipakai, disisihkan untuk seperti misalkan beli lampu, yang kemarin lampu udah ada beberapa yang mati, jadi suasananya agak gelap, di satu sudut itu gelap. Nah, kenapa itu nggak diperbaiki? Nah, itu juga saya nggak tahu. Ya, itu silakan aja balik lagi ke pengurusnya dan lain sebagainya. Yang penting saya sudah menjalankan kewajiban. Ya, saya tipenya ya seperti itu. Saya nggak akan terlalu banyak nuntut hak selama hak saya sudah dikasih, yaitu boleh menggunakan tempat tersebut. Dan saya berusaha memaksimalkan dengan cara saya sendiri. Kewajiban saya yaitu adalah membayar iuran gedung. Ya udah, setiap bulan saya penuhi itu. Ya. Makanya kalau misalkan sampai ditagih 2 kali, ya, pernah tuh kejadian ditagih 2 kali, itu pasti langsung saya senewen. Bukan senewen dalam arti langsung marah-marah, enggak. Tapi pasti saya nggak suka. Ya. Kenapa harus ditagih 2 kali? Toh bukti transfer ada, oh ternyata ganti pengurus. Pengurus yang lama nggak ngomong ke pengurus yang baru. Ya, itu sih urusan intern kalian. Tidak ada hubungannya sama saya. Saya cuma melaksanakan kewajiban. Kewajiban saya sudah dibayar, tentunya saya nuntut hak. Tapi kebanyakan orang sekarang nuntut hak dulu, baru
kewajibannya kadang dipikirin, kadang juga enggak. Ya. Nah, saya juga pengen punya tempat yang gede. Ya. Cuman, sayangnya, pertama, saya nggak punya modal gede untuk menyewa sebuah ruangan. Saya pengennya menyewa sebuah ruko, 2 tingkat. Saya mikirnya begitu. Lantai 1 saya bisa sewakan, lantai 2 saya pakai untuk kelas bela diri. Ya. Atau mungkin saya di situ dipakai buat tidur juga. Ya, ada mes perguruan yang tinggalin saya. Jadi teman-teman mau setiap hari latihan ke situ bisa. Tentunya dengan ada beberapa jenis paket latihan. Saya juga mau kepikiran seperti itu. Cuman apa? Modalnya tidak ada. Nah, kalau saya mikirin modal gede untuk membuka dulu tempat seperti yang ingin saya mau, tentunya tidak ada pelatihan seperti sekarang ini. Artinya saya tidak memulai untuk melatih. Ya. Karena saya selalu mikir, perjalanan ribuan kilometer itu harus dimulai dengan kaki pertama. Kita pengen jadi gede, tetapi kita tidak mau memulai dari awal, dari yang kecil-kecil, mempelajari sesuatu dari yang kecil. Yang besar itu tidak bisa terjadi, tidak bisa terwujud. Hal-hal kecil, hal-hal sepele kita tidak pelajari, tidak bisa memahami. Bagaimana kita mau memahami hal-hal besar? Contoh, jangan ngomongin disiplin ke orang lain untuk tepat waktu, ya, untuk menjaga kebersihan, untuk kerapihan. Kalau diri kita sendiri tidak bisa disiplin, tidak tepat waktu, tidak bersih, jorok, sembarangan dan lain sebagainya. Ya. Itu yang saya ungkapkan juga sama Mas Yudas kemarin. Ya. Jangan ngomong misalkan, Mas Yudas, kamu nggak boleh nyubitin orang. Orang dicubit itu sakit. Tapi saya ngomong ke Mas Yudas itu seperti itu. Tetapi saya nyubit orang. Padahal ya saya tahu apa yang saya omongin ke Mas Yudas itu, ya orang lain juga pasti akan ngerasain yang sama. Tetapi kok saya nggak boleh orang lain melakukan, tetapi saya melakukan terhadap orang lain. Ya kan? Nah, hal-hal gitu, hal-hal kecil memang. Hal sepele itu. Tetapi hal itu yang membuat pemikiran kita menjadi luas. Ya. Seperti misalkan, ya banyak orang nih ya, banyak orang menggunakan handphone. Ya, handphone boleh mahal. Ada orang bela-bela nih, beli handphone 20 juta, 25 juta, tetapi hanya dipakai buat telepon dan WhatsApp. Untuk apa? Beli handphone mahal-mahal dipakai untuk game. Sedangkan hal-hal kecil, gimana cara kita menyeting handphone kita, bagaimana cara kita mengganti ringtone, cara kita mengganti nada pesan. Kemudian bagaimana kita ngerti bahwa software ini perlu update. Aplikasi-aplikasi yang kita install dari Google itu perlu diupdate. Itu hal-hal kecil. Dan itu tidak dipelajari. Bagaimana kita mau mengaktifkan, memaksimalkan handphone yang kita punya. Padahal handphone kita itu puluhan juta loh harganya. Ya kan? Saya punya handphone. Saya beli handphone. Contoh ya, saya beli handphone. Handphone baru misalkan. Kayak misalkan saya beli, bukan promo ya. Saya beli Poco X3 NFC beberapa tahun lalu lah. Ya. Saya beli Poco X3 NFC. Sebelum beli, saya bukan ngeliat merek, tapi saya ngelihat spek. Ini hal kecil. Tetapi kita akan memaksimalkan apa yang udah kita lakukan di awal. Ya. Saya dari sekian banyak waktu itu, saya mempelajari speknya masing-masing. Ya, nggak ngerti tanya, bukan nggak ngerti istilahnya nanya, cuman segelintir orang yang menganggap bahwa segelintir orang ini pasti udah tahu, udah pinter, udah paling tahu deh. Belum tentu. Segelintir ini adalah kelasnya kita. Bagaimana kelasnya orang? Bagaimana pendapat orang lain? Ya kan? Kalau kita tetap pada grup kita sendiri dan kita paham grup itu, ya udah, itu seperti katak dalam tempurung.
Jadi dunianya itu cuman ada di dalam tempurung tersebut. Tidak dunia luar. Tidak pendapat orang luar. Makanya saya butuh review-review dari orang. Saya nanya temen, kalau prosesor kayak gini bagus nggak? Temen bilang, oh itu bagus, apa segala macam. Saya sesuaikan dengan konteks yang ada review-review di YouTube bagaimana. Hal yang sama seperti saya tekankan kepada teman-teman. Saya ngajarin Wing Chun seperti ini. Saya punya opini seperti ini. Ada mungkin orang yang bilang, Wing Chun-nya Mas Glenn itu sesat. Hal kayak begitu nggak bisa dipakai. Hal itu nggak praktikal. Silakan teman-teman bandingkan dengan video-video yang lain. Saya tidak pernah menyuruh bahwa harus melihat Wing Chun Harmoni Indonesia. Ya kan? Ya kalau misalnya teman-teman menganggap Wing Chun saya sesat, ya nggak apa-apa. Saya menamakan Wing Chun saya itu Wing Chun sesat. Ya. Daripada pelatih yang ngomongnya tinggi, tetapi prakteknya nggak ada. Itu saya nggak mau. Ya aktif mengatur sana, mengatur sini, tetapi muridnya nggak diurusin. Nah, itu juga saya nggak mau. Ya, saya lebih enak, ya udah kita ngurusin dulu organisasi sendiri. Begitupun sama nih logikanya nih. Ya, Wing Chun kalau teman-teman belajar versi saya, silahkan bandingkan dengan video-video yang lain, cocok enggak, apa segala macam, di-review. Review saya dengan review mereka sama enggak? Kalau misalkan sama, cocok mana buat kalian? Kan begitu. Kan option, pilihan. Sama seperti saya, mempertimbangkan membeli sebuah handphone. Ada merek A, Poco X3 NFC. Ada yang ini, saya bandingkan. Oh, ternyata worth it-nya adalah Poco X3 NFC. Saya beli Poco X3 NFC, itu saya pakai untuk 2 kategori, yaitu untuk bikin konten, dan yang kedua adalah untuk editing. Saya nggak main game. Mata saya udah nggak kuat untuk main game. Ya, untuk editing dan bikin konten. Seperti sekarang. Saat ini saya memakai kamera selfie dari Poco X3 NFC. Dan hasilnya seperti teman-teman lihat sendiri. Kemudian juga konten-konten saya di YouTube semuanya pakai Poco X3 NFC. Ya. Kemudian dari situ kan saya pengen punya subscriber banyak, saya pengen punya viewernya banyak. Hal-hal itu adalah nanti, tujuannya nanti ke sana. Ya. Tapi istilahnya untuk ke sana, saya kan butuh proses di awal. Ya, sama seperti Wing Chun, saya mau mukul orang nih. Itu mau pakai gerakan, 2 gerakan, apa 3 gerakan? Atau hanya 1 gerakan udah selesai? Kalau misalkan butuh 3 gerakan memukul orang supaya kena, kan saya nggak mikirin yang ketiga. Ketiga ini tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan itu 1 dan 2 itu harus dilalui dulu. Itu namanya proses. Sama seperti saya mau dapat subscriber, saya mau dapat viewer, ya otomatis saya harus belajar yang namanya editing biar menarik. Bagaimana caranya editing? Pertama, saya nggak punya modal, otomatis saya nggak bisa nyewa orang untuk editor. Ya udah, belajar sendiri. Akhirnya saya menemukan, udah coba sana coba sini, akhirnya saya menemukan yang namanya Cyberlink Power Director. Ya, nyoba, asalnya ngambil yang free, ternyata cocok, akhirnya saya beli, setiap bulan saya bayar. Itu Power Director. Jadi Power Director yang saya pakai itu adalah udah premium. Jadi teman-teman pas lihat tayangan di channel YouTube itu tidak ada tulisan watermark Power Director karena itu udah premium. Ya, jadi watermarknya dihilangin. Jadi tidak ada iklan-iklan di sana. Ya. Nah, kira-kira halnya kayak begitu. Ya. Jadi logik ya kalau misalkan ya Mas Alfian ini yang kemarin ngomong itu suka menghubung-hubungkan Wing Chun dengan kehidupan sehari-hari dia. Semuanya itu nyambung kalau buat teman-teman mau untuk memikirkan, itu nyambung. Dan menurut saya itu bagus untuk pengembangan regain control for myself, for yourself ya. Regain control for yourself. Jadi untuk diri sendiri itu bagus banget. Ya. Jadi ya istilahnya sebelum
kita bicara orang lain, sebelum kita istilahnya kayak saya pribadi misalnya, saya ngelatih Wing Chun ya. Sebelum saya ngelatih Wing Chun, otomatis banyak hal-hal yang perlu saya pelajari dulu tentang apa yang mau saya latih ke sana. Ya, jangan tiba-tiba belum belajar apa-apa kita sudah ngelatih dengan mengcopy kata orang. Ya, mengcopy kata orang tanpa kita mereview dulu. Apa kebagusannya? Apa kehebatannya? Bagaimana cara memaksimalkannya? Gitu. Ya. Nyuruh orang gampang kalau kita punya modal. Saya juga kalau punya modal saya sewa editor. Ya kan? Saya punya modal, saya juga nyewa orang untuk ide. Ayo, nih gue bayar, ide kreatif apa? Tetapi setidaknya kita sendiri harus ngerti kita mau seperti apa. Seperti konten saya di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Ini semua saya yang bikin, idenya ide saya, editornya saya, dan lain sebagainya. Upload juga saya, gitu, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan saya pakai, saya mulai belajar sedikit-sedikit, dan lain sebagainya. Dan itu adalah filosofi-filosofi yang saya pelajari di Wing Chun, saya pakai saat saya ngedit video tersebut. Ya. Nah, jadi itu kira-kira regain control, ya, udah ngalor ngidul kemana-mana tuh ceritanya. Tapi itu nyambung soalnya sama regain control gitu. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Ya, pertama kita harus punya komitmen terhadap diri sendiri. Tujuan kita apa? Itu yang harus kita tekankan. Nah, proses-prosesnya apa untuk mencapai ketujuan tersebut? Itu juga harus didisiplinkan untuk tetap di sana, ya. Nanti kalau udah berkembang, baru kita bisa bebas. Seperti yang disebutkan sama teman saya di chatan WhatsApp. Oke? Kira-kira itu aja, teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar kalau mungkin ada yang ingin teman-teman tambahkan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang, ya berkenan, ya silakan, mohon dimaafkan ya, karena saya cuma menyampaikan apa yang menjadikan opini, ya. Dan sekali lagi saya tekankan, apa yang saya sampaikan ini hanyalah opini, ya. Opini, tolong digarisbawahi, opini saya. Jadi jangan diserap mentah-mentah, tetap harus dipilah-pilah, benar atau tidak. Silakan dibandingkan dengan teori-teori atau konsep-konsep yang mungkin dimiliki oleh master-master Wing Chun yang lain, ya, mungkin dari mancanegara atau mungkin dari sesama yang lokal. Kira-kira itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, kita ketemu lagi di bacotan seputar Wing Chun yang akan datang. Salam Wing Chun Harmony Indonesia.